Sionsu, Riko, dan harta rahasia. Sionsu adalah anak yang paling dicintai di desa. Selain ceria dan baik hati, Sionsu terkenal karena kemurahan hatinya. Ia tak pernah ragu berbagi apapun yang ia miliki. Mainan, cerita lucu, bahkan bekal paling enak di tasnya. Bagi Sionsu, berbagi adalah kunci kebahagiaan. Di desa itu, ada anak bernama Santi. Santi adalah anak yang beruntung. Ia memiliki banyak sekali mainan baru, buku-buku bagus, dan peralatan sekolah yang serba lengkap. Namun, Santi punya satu kelemahan. Ia sangat pelit. Ia menjaga semua miliknya dengan ketat dan tidak pernah mau berbagi. Jika ada yang mendekat, Santi akan langsung memeluk erat tasnya. "Jangan sentuh, ini punyaku," katanya selalu. Suatu siang, Sionsu, Riko, dan Santi sedang berkumpul di taman. Sionsu mengeluarkan sepotong bekal kue yang baru dibuat ibunya. "Wah, enaknya. Ini kue madu buatan ibuku. Mau coba, Riko?" "Santi," tawar Sionsu, membelah kuenya menjadi 3. Riko dengan senang hati menerima bagiannya. "Terima kasih Sionsu, kamu memang yang terbaik." Santi menggeleng keras. "Tidak mau. Aku punya bekal sendiri. Tapi jangan minta bekal milikku ya. Ini kue keju mahal, tidak boleh dibagi-bagi," kata Santi sambil memakan kuenya sendiri dengan cepat, seolah takut ada yang melirik. Sionsu dan Riko kemudian mulai bermain kelereng. Riko lupa membawa kelereng andalannya, yang membuatnya sedikit sedih. "Pakai saja kelereng biruku ini, Riko," kata Sionsu sambil menyerahkan kelereng paling bagus miliknya. "Kita bisa main bergantian. Kelereng ini lebih seru kalau dimainkan bersama." Santi melihat itu. Dalam hatinya, ia berpikir, bodoh sekali Sionsu, kelereng sebagus itu malah dipinjamkan. Bagaimana kalau hilang? Santi punya banyak kelereng baru, tetapi tidak pernah ia biarkan teman-temannya menyentuhnya. Sore itu, Santi mencoba bermain lompat tali di sudut taman. Tali miliknya sangat bagus dan baru. Anak-anak lain yang melihat ingin ikut bermain. "Santi, boleh kami ikut lompat tali?" tanya seorang anak kecil. "Tidak boleh," seru Santi. "Nanti talinya kotor, atau bisa putus. Kalian main yang lain saja." Akhirnya, Santi bermain sendirian. Ia memang punya tali yang paling bagus, tetapi ia tidak tertawa. Ia hanya melompat dalam kesunyian. Di sisi lain taman, Sionsu dan Riko, meskipun tidak memiliki tali yang mahal, tertawa terbahak-bahak saat bermain kejar-kejaran. Mereka berdua bahkan berhenti sejenak untuk membantu anak kecil yang kesulitan naik ayunan. Santi memperhatikan mereka. Ada perasaan aneh di hatinya. Ia memiliki segalanya, tetapi Sionsu dan Riko yang tidak punya mainan baru sepertinya jauh lebih bahagia daripada dirinya. Santi terus memegang erat semua miliknya. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Ia tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Ia tidak punya siapapun untuk berbagi tawa. Semua miliknya terasa dingin dan hambar. Ia merasa sangat sendirian. Rasa kesepian ini lebih menyakitkan daripada rasa takut mainannya rusak. Air mata mulai menggenang di matanya. Sionsu melihat Santi yang tiba-tiba menangis sendirian. Sionsu tidak peduli dengan sifat pelit Santi sebelumnya. Ia langsung menghampiri Santi dan duduk di sebelahnya. "Ada apa, Santi?" tanya Sionsu lembut. "Apakah kamu terjatuh?" Santi menggeleng. Aku tidak tahu. Aku punya semuanya, tapi kenapa aku tidak senang seperti kalian?" isak Santi. Sionsu tersenyum, pipinya yang tembam semakin mengembang. "Santi, coba kamu lihat ke dalam tasmu. Mainanmu memang di sana, aman. Tapi, apakah kamu benar-benar memilikinya?" "Tentu saja aku memilikinya," jawab Santi. "Tidak," kata Sionsu. "Kamu baru benar-benar memiliki sesuatu saat kamu membagikannya. Saat kamu berbagi, kamu tidak kehilangan barangmu, tapi kamu mendapatkan senyuman, tawa, dan teman. Itulah harta yang sebenarnya, yang tidak bisa hilang." Santi menyeka air matanya. Ia mengerti. Ia segera membuka tasnya, mengambil tali lompatnya yang bagus, dan mengulurkannya kepada Sionsu dan Riko. "Kalian mau ikut lompat tali denganku?" tanya Santi. Suaranya terdengar ragu namun penuh harapan. Sionsu dan Riko tersenyum lebar. Tentu saja, mereka pun mulai bermain bersama. Tawa riang Santi, yang selama ini tertahan, akhirnya pecah. Ia sadar, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam memegang erat, tetapi dalam melepaskan dan berbagi.